Laqad qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul musaddaq fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Nah, di sini kami diberikan amanah untuk menjelaskan terkait tema bid'ah idhofiyah yang berhubungan dengan kaum Wahabiyah atau kelompok Wahabi. Nah, menurut Al-Fakir sendiri, membahas bid'ah idhofiyah ini tidak tuntas jika kita belum membahas perbedaan pandangan tentang mendefinisikan bid'ah itu sendiri. Nah, jadi pada akhirnya perbedaan kita dengan Wahabi itu justru bermuara kepada perbedaan di dalam memahami bid'ah. Dan itu nanti merembet kepada bid'ah idhofiyah. Nah, kemudian kami akan menjelaskan bahwa dalam memahami bid'ah itu ada 3 kelompok yang diklasifikasi oleh Dr. Abdul Ilah bin Husain Al-Arfaj ya, dalam kitab Mafhumul Bid'ah. Beliau itu mengklasifikasi kelompok bid'ah itu menjadi 3. Yang pertama, mereka yang memahami bid'ah itu sebagai sesuatu yang tidak ada pada masa Rasulullah, sehingga ketika ada hal baru setelah masanya Nabi, maka ini bisa disebut bid'ah. Tapi kelompok pertama ini tidak mengkhususkan bid'ah itu kepada dolalah saja. Karena yang penting gak ada di masa Nabi, maka disebut bid'ah. Tidak menutup kemungkinan bahwa nanti ada bid'ah dolalah atau bid'ah hasanah gitu ya. Itu menurut kelompok yang pertama. Menurut kelompok kedua, itu menyatakan bahwa bid'ah itu semuanya dolalah. Karena Nabi sendiri yang menyatakan wa kullu bid'atin dolalah gitu ya. Kullu dhalalatin finnar. Nah, itu sudah gak bisa ditafsiri lagi sudah. Karena kul itu yang jami' mani katanya Syekh Utsaimin ya di dalam kitab Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah itu. Kul ini jami' mani sehingga semua bid'ah itu hukumnya sesat. Nah, ini kelompok kedua. Ini oleh beliau ini dikategorikan sebagai mudayyikin gitu ya. Mudayyikin, orang-orang yang terlalu ketat di dalam memahami bid'ah. Nah, kelompok yang ketiga ini lebih mengkategorikan bid'ah itu sebagai hal baru yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam atau kaidah kulli lah, atau spirit Islam gitu ya. Sehingga ketika ada hal baru yang ternyata ada dalil cantolan, atau nanti yang akan kita bahas ini bid'ah idhofi ini ya, ternyata ada dalil secara umumnya, ada dalil secara general, maka menurut kelompok ketiga ini bukan bid'ah sudah, tapi bagian dari syariat gitu ya. Syar'i atau justru bagian dari sunnah hukum ya. Hukum syariat. Ini menurut kelompok yang ketiga. Sehingga kelompok pertama dan kelompok ketiga ini enggak ada perbedaan dalam menyikapi bid'ah. Sama-sama menyatakan bahwa bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk gitu ya. Cuman perbedaan nama saja. Satunya menganggap kalau yang baik itu bid'ah hasanah, satunya menganggap kalau yang baik itu bagian dari hukum syariat. Nah, perbedaan secara dohir atau apa itu namanya khilaf, apa istilahnya itu moderator? Kalau yang tadi itu gimana? Kan khilaf lafzi ya. Gimana? Ya. Gimana Ustaz? Kalau yang bertentangan secara jelas itu istilahnya khilaf apa? Supi. Lanjut Ustaz. Pokoknya gitu ya. Intinya perbedaan antara dua kelompok dengan satu mudayyikin ini maknawi ya. Memang sudah benar-benar bertentangan, sehingga itu yang kemudian membuat perbedaan pendapat di dalam memahami bid'ah idhofi kemudian ini ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan pertama kali. Kemudian kita harus tahu terlebih dahulu sebelum membahas
terkait tema-tema bid'ah idofi, kita juga perlu tahu apa yang dimaksud dengan bid'ah idofi itu ya. Di sini kami temukan dalam kitab di sini kami temukan di dalam kitab Haqiqatul Bid'ah wa Ahkamiha karya Sa'id bin Nasir Al-Ghamidi. Beliau itu mendefinisikan bid'ah idofi itu sebagai wa kullu amalin muhdits khalid atau khalata amalan masyru'an walam yasil ila darajatin ayus bihal amalul muhdis wasfan lil amalil masyru' fahakuhu ayan faridal amaluz zaid bihukmihi wal amalul masyru' bihukmihi. Jadi kalau ada suatu amal baru bercampur dengan amal yang disyariatkan, nah ini yang akan kita bahas ya. Ada suatu amal baru bercampur dengan amal syariat. Ya, semisal temanya tahlilan lah, isinya bagus, la ilaha illallah dan semacamnya, cuman kok dicampur dengan harus kebiasaan setelah mayit meninggal atau harus kebiasaan 7 hari setelah mayit meninggal. Nah itu kan kebiasaan semacam itu adalah hal baru yang dicampur dengan syariat tadi yang isinya adalah la ilaha illallah dan semacamnya. Atau maulid nabi, dalilnya maulid nabi jelas di Al-Quran, semisal kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Itu kan oleh ulama dibuat dalil tentang keabsahan maulid nabi, bahwa Al-Quran menganjurkan maulid nabi, cuman untuk penentuannya harus di bulan maulid kan nggak ada cara syariat. Itu dibiasakan oleh umat Islam secara generasi ke generasi ya, mulai dari masanya ada yang bilang Salahuddin Al-Ayyubi, ada yang bilang Sultan Mudzaffar. Nah, penisbatan semacam ini kan idofi namanya, karena dicampur dengan hal lain yang bukan syariat. Kata beliau itu disebut dengan bid'ah itu ya. Cuman menyikapi hal ini, beliau sendiri mengatakan bahwa dia hukum mengamalkan syariatnya adalah satu hukum, sedangkan mengerjakan suatu yang bukan syariat, yakni mentaksis waktu tadi, adalah hukum yang lain, seperti itu. Jadi dibedakan, nggak dicampur semuanya mutlak haram, enggak. Saat dipisah, kalau memang itu sesuai syariat maka hukumnya dapat pahala misalnya. Kalau dia itu nggak ada dalil secara syariat maka ya itu yang bid'ah. Itu namanya bid'ah idofiyah. Mungkin ada potongan atau bagaimana Tor, atau dilanjutkan Tor? Mungkin lebih dispesifikasi lagi di bagian bid'ah barusan. Jadi antum menjelaskan bahwa mereka yang menyempitkan makna bid'ah itu disebut sebagai mudayyikin ya Ustaz. Nah, apakah orang-orang yang termasuk dalam nama mudayyikin ini sudah pasti berideologi Wahabi, atau ternyata ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka berideologi mudayyikin? Sebagaimana maklum dalam pelajaran Al-Jarh wa Ta'dil, rawi yang bisa menjarhu itu kan dibagi menjadi 3. Ada yang mutasyaddidin, ada yang mutasahilin, ada yang muta'annidin. Nah, dari pembagian rawi ini kan masih belum mengkerucutkan yang mana yang tidak boleh diterima, yang mana yang boleh diterima. Itu kan masih ada pembagian, tidak melihat akidah dari personalnya, namun pemahaman mereka terhadap seorang rawi itu yang membuat mereka disebut sebagai mutasyadidin, mutasahilin, dan muta'annidin. Nah, apakah mudayyikin ini pasti seorang Wahabi, atau mereka yang berpemahaman bahwa hadis ini itu tidak boleh ditafsiri, atau memang maknanya ya seperti itu juga disebut sebagai mudayyikin, hatta berideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah? Itu dispesifikasi lagi mungkin Ustaz. Oke, siap. Terima kasih. Begini tadi. Jadi Wahabi itu kan istilah bagi orang-orang yang mengikuti pemikiran atau pendapatnya Muhammad bin Abdul Wahab. Sedangkan istilah yang barusan saya sampaikan itu khusus kepada pemahaman orang-orang terkait bid'ah itu sendiri ya.
bahwa ada yang mudayyikin, ada yang muwasiin gitu. Sehingga tidak semua orang yang memahami bid'ah itu sebagai mudayyikin itu orang Wahabi gitu ya. Tidak semua orang Wahabi memahami itu adalah ketika mudayyikin Wahabi, dan tidak semua orang Tidak semua orang Wahabi memahami bid'ah itu mudayyikin, dan tidak semua orang yang memahami hadis bid'ah itu sebagai mudayyikin itu langsung dicap Wahabi, kan enggak? Iya. Cuman biasanya orang-orang yang memahami bid'ah itu secara sempit seperti itu biasanya berideologi Wahabi gitu ya. Karakteristiknya lah. Cuman kita nggak bisa mematenkan itu karena kan kita harus klarifikasi dulu tentang apakah dia itu bermanhaj Wahabi atau tidak. Karena kan berpaham Wahabi adalah syai'un, sedangkan memahami hadis terusan adalah syai'un akhor gitu ya. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan adalah apakah semua hal-hal baru misalnya, apakah semua bid'ah idhofi itu berhukum haram sebagaimana anggapan kaum mudayyikin ini ya, atau dalam tanda kutip sekarang ini orang-orang Wahabi ya. Apakah semua itu berhukum haram bid'ah idhofi itu? Ternyata kenyataannya setelah kita telaah kembali kisah-kisah para sahabat atau dalil-dalil yang disampaikan oleh Nabi atau yang disebutkan oleh beliau dalam kitab Mafhumul Bid'ah, itu ternyata kenyataannya justru berbeda. Bahwa para sahabat banyak yang melakukan semacam bid'ah idhofi ini ya. Misal sahabat Bilal yang punya kebiasaan setiap selesai wudhu itu langsung sholat, atau setiap selesai adzan itu langsung sholat. Ini nggak ada dari Nabi itu dianjurkan setiap selesai adzan sholat, setiap selesai wudhu sholat, enggak. Cuman secara pekerjaan sholat itu adalah masyru', sedangkan mentaksis waktu itu adalah hal lain yang merupakan ijtihadnya sahabat Bilal, dan itu tidak pernah dilakukan Nabi sehingga disebut bid'ah. Sedangkan masyru'nya tadi itu syariat kan, sehingga disebut dengan bid'ah idhofi gitu ya. Nah, bid'ah idhofi ini juga dilakukan oleh para sahabat. Kalau kita ikut pendapatnya mudayyikin atau orang-orang Wahabi menganggap bid'ah idhofi otomatis bid'ah, tentunya Nabi ketika itu langsung menegur dan menyuruh sahabat Bilal, wis jangan diteruskan gitu ya. Kamu ini melakukan hal-hal baru dalam agama, bikin waktu-waktu sendiri. Itu enggak. Maka Nabi mengatakan bahwa amalan apa kau wahai sahabat Bilal sehingga sandalmu itu mendahuluiku untuk masuk surga gitu ya. Jadi Nabi tidak serta-merta melarang aliyah yang dilakukan oleh para sahabat itu. Nah, ini menunjukkan bahwa bid'ah idhofi itu tidak semuanya diharamkan dalam agama Islam. Ada beberapa kasus. Itu kasus pertama. Dan kasus yang kedua ini adalah sahabat Khubayb ya. Sahabat Khubayb bin Arad kalau nggak salah. Lihat dulu di kitabnya. Saya bacakan ibaratnya sebentar ya. Ini di halaman 126 Mafhumul Bid'ah. Di sini ada kisahnya sahabat Khubayb bin Arad, Khubayb bin Adi, di mana beliau itu ketika mau berperang, beliau itu sholat 2 rakaat. Setiap mau berperang, beliau sholat 2 rakaat. Sampai pada akhirnya beliau itu meninggal dalam waktu perang. Nah, Nabi tidak langsung mengatakan, oh Khubayb ini bikin sunah-sunah sendiri, bikin syariat-syariat sendiri, enggak. Justru Nabi mengatakan, wa kana awwala man sanna rak'ataini indal qatli gitu ya. Kata Nabi, wa kana Khubayb huwa sanna likulli muslimin qutila sabran as-shalah. Kata Nabi, Khubayb ini adalah orang pertama yang mensunnahkan atau mengajarkan kepada umat Islam kebaikan supaya untuk sholat ketika mau berperang gitu ya. Jadi justru Nabi menganjurkan agar umat Islam meniru kepada apa yang dilakukan oleh Khubayb bin Adi ini. Kalau kita ikut pemikiran Wahabi yang semua itu adalah bid'ah dan dolalah, tentunya Nabi pasti menegurnya, gak mungkin dibiarkan. Seperti itu ya. Dan yang kasus ketiga, sahabat yang sering kita dengar ya, itu adalah membaca surat Al-Ikhlas. Dia itu selalu membaca surat Al-Ikhlas ketika
mau membaca surat lain. Jadi surat Al-Ikhlas dulu baru baca surat lain. Sehingga makmumnya ini negor, kenapa kamu kok baca surat Al-Ikhlas terus? Hanya dilaporkan kepada Nabi, kata Nabi, apa yang membuatmu selalu membaca surat Al-Fatihah? Hanya dia jawab, inni uhibbuha, gitu ya. Saya mencintainya Nabi. Nah harusnya Nabi menegur karena dia bikin syariat sendiri ya. Cuman apa sabdanya Nabi, hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Cintamu kepada surat Al-Fatihah itu yang akan memasukkanmu ke dalam surga. Nah, tapi apakah semua perbuatan sahabat itu dibenarkan semua oleh Nabi? Tidak. Ada beberapa perbuatan sahabat itu yang memang diingkari oleh Nabi. Misal ada sahabat yang mencoba untuk puasa wisol itu ya, yang sering kita dengar itu ya. Puasa wisol, puasa terus menerus karena alasan kalau Nabi kan sudah dijamin masuk surga, kita gak dijamin, makanya kita harus ibadah terus menerus. Ternyata ditegur oleh Nabi, gak boleh untuk puasa terus menerus seperti itu. Nah, makanya ini menjadi dalil ahlu sunnah ketika menyikapi hal baru, kita tidak serta-merta menyalahkan, juga tidak serta-merta membenarkan. Tapi melihat dulu, kira-kira ada dalil agama Islam enggak yang berkaitan dengan hal baru itu. Itu syarat pertama. Syarat kedua, apakah ternyata amaliyah ini bertentangan atau apakah ada dalil sharih yang melarangnya. Misal ada orang puasa di hari Jumat saja, di hari lain enggak puasa. Maka ini kan adalah larangan jelas dari Nabi supaya tidak mengkhususkan puasa di hari Jumat. Atau ada orang ingin puasa di Yaumul Id ya, Yaumul Idaini. Idul Fitri dan Idul Adha. Ini kan jelas ada larangan dari Nabi, larangan sharih. Maka hal baru yang dilakukan semacam ini yang ternyata ada teguran langsung dari Nabi, larangan langsung dari Nabi, itu hukumnya enggak boleh untuk dilakukan. Jadi ada 3 konsep ya sebetulnya. Ada 3 konsep yang harus terpenuhi ketika kita itu melihat hal baru. Dan di sini ditulis oleh beliau dalam Mafhumul Bid'ah, kitab yang sama ya. Beliau menulis syarat-syarat tersebut seperti ini. Yang pertama adalah idza lam tatasodam, ini ya. Kata beliau, anna kullu muhdatsatin min af'alil khair. Setiap perkara baru itu bisa masuk kepada hal baik, wa min jinsil masyru' dan termasuk syariat, takunu makbulatan yang diterima kapan? Syarat pertama, idza lam tatasodam ma'anassin syar'i. Ketika gak bertentangan dengan nas syariat. Itu yang pertama. Walam tatarattab 'alaiha mafsadatun. Dan tidak ada mafsadah lain yang bertentangan dengannya atau yang selaras dengannya. Walam takun munafiyatun au mukhalifatun li hadihi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak bertentangan atau menyalahi kepada petunjuk Nabi. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yungkir ala sahabati radhiyallahu anhum ma ahdasuhu. Karena Nabi sendiri tidak mengingkari hal baru yang dilakukan oleh para sahabat, bal qabila minhum ma kana ta'ah. Bahkan Nabi langsung menerima kalau itu adalah perbuatan ta'ah, bahwa faqwa hadiyahu wa sunnatahu wa tariqatahu. Dan ternyata sesuai dengan petunjuk Nabi, sunnah Nabi dan jalan yang ditekuni oleh Nabi ya. Jadi sebetulnya itulah sikap kita ketika memandang bid'ah idhofi. Tidak langsung serta-merta menghukumi itu haram ya. Ya mungkin itu yang perlu kami sampaikan sementara. Barangkali ada yang perlu dikoreksi dari moderator. Ya mungkin diperjelas di bagian ketika para sahabat itu melakukan hal baru. Ketika sahabat itu ahdatsu bahasanya. Apakah perbuatan baru yang mereka lakukan? Contoh ketika Sayyidina Bilal bin Rabah itu melakukan sholat ba'dal adhan atau ba'dal wudu, dan juga sahabat Khubayb yang sholat sebelum berperang. Apakah muhdatsat yang mereka lakukan ini bisa dikategorikan sebagai bid'ah, Ustaz? Sehingga kita bisa mengatakan bahwa bid'ah itu sudah ada sejak zaman Nabi. Apakah seperti ini? Nah itu pertanyaan yang bagus Tor ya. Ini juga disinggung oleh beliau sendiri, Dr. Abdul Ilah ya.
itu kalau memang kita mau menganggap itu sebagai takriri, misal gitu ya. Oh, kalau Nabi itu membenarkan itu sudah bukan bid'ah, itu sudah takriri itu namanya kan gitu ya. Nah, itu juga ditulis oleh beliau ya. Beliau menulis seperti ini. Wala rubba qailin yaqul inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad aqarrahum 'alaiha. Mungkin barangkali ada orang yang bilang, oh Nabi itu sudah mentakrirnya, Nabi sudah membenarkannya. Asbahat tilkal muhdatsatu minas sunani takririyah. Oh, berarti otomatis sudah bukan bid'ah idhofi yang dilakukan sahabat. Itu sudah sunnah takriri. Maka dijawab oleh beliau, inna mahallal istishhad bi fi'li sahabati radhiyallahu anhum yukamminu fi mawdi'aini isnaini. Bahwasanya perbuatan sahabat ini memunculkan dua hal, memunculkan dua kesimpulan yang bisa kita ambil ya. Sekalipun oke lah kalau kita setuju itu sunnah takririyah. Yang pertama, iqdamu sahabati radhiyallahu anhum ala fi'li tilkal umuril muhdasah qabla ayyubayyina lahumun nabi masyru'iyataha. Yang pertama, sahabat sudah berani melakukan hal-hal baru sebelum Nabi menjelaskannya. Itu yang pertama ya. Jadi dalam mindsetnya sahabat itu melakukan hal baru yang belum dijelaskan Nabi itu gak ada larangan, sehingga sahabat berani melakukannya gitu ya. Kemudian ma'atamakkunihim min dzalika bikulli yusrin wa suhulatin. Padahal sahabat bisa untuk menanyakan langsung kepada Nabi hukum terkait yang mereka lakukan. Al-amrul ladzi yakni annahum lam yakunu yash'uruna bil haraj fi dzalik. Maksudnya adalah para sahabat itu tidak merasa berdosa melakukan hal baru yang belum pernah diterangkan oleh Nabi. Itu intinya ya. Sahabat itu tidak berat lah melakukan hal baru yang belum diterangkan oleh Nabi. Walam yakunu yarawnaha minal bid'il madmumah. Dan mereka tidak memandang hal baru yang belum dijelaskan Nabi itu langsung tergolong bid'ah yang madmum gitu ya. Wa illa la ahjamu anha. Kalau sahabat itu berpandangan kalau Nabi belum menjelaskan pasti bid'ah, pasti madmumah, sahabat pasti meninggalkannya dan gitu ya. Itu kesimpulan yang pertama yang bisa kita ambil. Yang kedua, iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu radhiyallahu anhum ala ma fa'aluhu wa ahdatsahu minal umurid diniyah. Pengakuan Nabi kepada para sahabat atas apa yang mereka lakukan dan hal baru yang mereka buat itu adalah umurid diniyah, urusan agama ya. Ini juga nyenggol-nyenggol Wahabi, bahwa Wahabi bilang kalau urusan agama itu semuanya madmum gitu ya. Semuanya itu dolalah. Yang dilakukan sahabat ini diniyah, bukan urusan duniawi. Wahabi kadang mengklasifikasi kalau yang duniawi gak masalah, kalau yang diniyah gak boleh baru gitu. Wa adami ingkarihi sallallahu alaihi wasallam alaihim. Dan Nabi gak langsung mengingkarinya. Padahal itu umur diniyah, tapi Nabi gak langsung mengingkarinya. Al-amrul ladzi yadullu dalalatan wadhih ala anna tarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam li syai'in la yaqtadi tahrimahu. Nah, kesimpulan jelas yang bisa kita ambil adalah bahwa Nabi meninggalkan sesuatu itu tidak otomatis mengharamkan hukumnya. Nah, ini kan kaidahnya Wahabi nih. Kalau Nabi meninggalkan suatu hal, otomatis hukumnya haram. Loh, ini sahabat melakukan sesuatu tapi Nabi gak mengharamkan dan tidak mengingkarinya. Berarti ada satu kaidah yang cacat dari Wahabi. Meninggalkan sesuatu menghukumi haram, itu kaidah cacat itu. Karena sahabat melakukan tapi Nabi gak mengingkari. Wa illa lakana kullu ma fa'alahu sahaba radhiyallahu anhum minal umuri muharraman. Kalau ternyata tarkun Nabi itu yufidut tahrim, niscaya semua perkara yang dilakukan sahabat yang belum dilakukan Nabi itu semuanya haram dong gitu ya. Ya adami fi'li sallallahu alaihi wasallam lahu. Karena Nabi belum pernah melakukannya. Nah, mungkin gitu ya. Mungkin bisa kembali dijelaskan mengenai ketika kita melihat sesuatu hal yang baru, itu kan ada 3 kaidah pokok yang harus kita lakukan. Nih, mungkin ketika dipraktekkan ke masalah kita, contohnya seperti sholawat, menggunakan nafsian atau berjanjian atau tahlilan itu. Nah, itu bagaimana ketika kita melihatnya? Ketika kita melihat tahlilan kemudian
apa bahasanya? Sebelum kita Membolehkan. menyimpulkan hukumnya tahlilan itu apa, kita pakai dulu 3 kaidah yang barusan ada di mafhumul bid'ah itu, Ustaz. Oke. Oke. Bentar ya. Di sini Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada 3 kaidah ya yang dituliskan oleh beliau tadi itu. Yang pertama, saya cari lagi. Yang pertama tadi ya, hal tersebut disebut baru ketika idza lam tatasoda ma'ana syar'i, ketika tidak bertentangan dengan nas syariat, atau justru ternyata ada dalil-dalil syariat lah, ada dalil-dalil umumnya, ada dalil generalnya yang menaungi amaliyah tersebut ya. Misal baca maulid lah yang sering kita lakukan. Kira-kira baca sholawat kepada Nabi itu ada apa enggak sih dalilnya? Itu secara umum ya. Kita bicara dalil secara umum. Baca sholawat kepada Nabi itu dalilnya ada apa enggak sih di Al-Quran? Ada. Itu yang lumrah itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Atau di ayat lain qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Atau di hadisnya Nabi, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asra shalawatin gitu ya. Intinya anjuran-anjuran bersolawat kepada Nabi itu disebutkan oleh Nabi secara umum tanpa memberikan waktu kapan malam Jumat atau setiap Rabiul Awal gitu ya. Itu dalil generalnya. Yang penting ada dalil secara agama. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, walam tatarattab 'alaiha mafsadatun. Ternyata tidak bertentangan dengan mafsadah yang lain. Oh, kalau semisal di maulid ini ada mafsadah yang lebih besar, kumpul laki-laki perempuan semisal gitu ya. Nah, maka ini kalau menurut Kiai Hasyim Asy'ari di dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah itu ya, menyikapi ziarah kubur lah atau maulid Nabi ketika di dalamnya ada kasus percampuran laki-laki dan perempuan. Karena menurut beliau ya kalau apa itu amaliyah maulidnya ya dapat pahala, sedangkan bercampur laki perempuannya ya itu beda lagi hukumnya gitu ya, tidak merusak kepada hukum maulidnya, bahwa itu adalah anjuran. Tapi di situ berarti kan disusupi oleh hal yang buruk karena di situ ada mafsadahnya. Yang kedua, berarti kalau kita secara bermaulid tidak ada mafsadah semacam itu ya jelas tidak masalah. Kemudian yang ketiga, walam takun munafiatan aw mukhalifatan li hadihi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah tidak bertentangan atau tidak menyalahi kepada petunjuk Nabi. Misal Nabi menyuruh sholawat kepada Nabi, misal gitu ya. Oh ternyata kita sholawatnya kepada yang bukan Nabi atau seperti itu. Intinya yang bertentangan gitu ya. Kalau Al-Fakir gak bisa nyontohkan yang gak ada di kitab. Soalnya yang ada di kitab itu kalau yang bertentangan dengan Nabi itu yang seperti yang beliau ingkari kepada sahabat itu ya. Ketika ada sahabat itu puasa wisol atau ada sahabat itu yang gak mau beristri karena alasan pingin fokus beribadah, itu langsung diingkari oleh Nabi. Nah hal semacam ini ya, bid'ah-bid'ah semacam ini atau perbuatan semacam inilah yang tidak bisa dilakukan karena itu sudah menyalahi kepada sunnahnya Nabi atau thariqahnya. Nah, jadi asalkan nggak ada yang bertentangan, nggak ada dalil sharih yang menentang amaliyah tersebut, apalagi amaliyah itu ada dalil umumnya di dalam agama Islam, ya tentu hal itu adalah hal yang baik ya, dan nggak bisa dikatakan bid'ah dhalalah begitu saja. Mungkin gitu ya cara menurut kesimpulan Al-Fakir dari tulisan beliau, cara menyikapi amaliyah-amaliyah baru di dalam Islam gitu ya. Kemudian Ustaz, mungkin dari peristilahan, karena kita membahas tentang bid'ah idhofiyah ini,
Jadi peristilahan bid'ah idhofiyah ini berasal dari kita selaku ahlu sunnah wal jamaah atau mereka yang menganggap bahwa kita melakukan bid'ah idhofiyah. Nah itu yang saya masih belum nemu ya. Tapi kebanyakan kitab yang tertulis di sini yang saya kutip ya, ini referensinya justru pengarangnya Wahabi semua. Yang mengatakan bid'ah idhofiyah. Tapi wallahu a'lam apakah yang pertama kali menisbatkan bid'ah itu adalah ulama ahlu sunnah atau orang Wahabi sendiri. Di sini ada kitab yang berjudul apa ini ya, Al-Bid'ah Dawabituha wa Atharuha As-Sayyi fil Ummah, karya Abi Usamah Sulaim atau Salim ya bacanya, bin Abdul Hilali As-Salafi. Dan jadi dia menisbatkan As-Salafi pada judul namanya ya, kepada namanya ya. Di situ tertulis beliau menyebutkan bid'ah itu terbagi dua, ada bid'ah hakikiyah, ada bid'ah idhofiyah katanya. Bid'ah hakikiyah, ada bid'ah idhofiyah. Bid'ah idhofiyah itu apa? Falaha janibani. Wa amal bid'ah idhofiyah falaha janibani. Bid'ah idhofiyah itu ada dua sisi. Janibun masyru', ada satu sisi yang disyariatkan, walakinnal mubtadi yudkhilu atau yadkhulu ala hadzal janib al masyru' yudkhilu ala hadzal janib al masyru' amran min indi nafsi. Tapi si ahli bid'ah ini berusaha memasukkan menggatok-gatokkan ya, atau bahasanya Pak Idris biasanya menggatok-gatokkan amaliyah masyru' itu dengan perkara lain min indi nafsi, yang itu berasal dari dirinya sendiri atau keinginannya sendiri ya, pilihannya sendiri, gak ada dalil dalam agama, gak ada penentuan dalam agama. Fayukhrijuha an asli masyru'iyatiha. Maka hal ini bisa membuat ia keluar dari masyru'iyah, bisa membuat dia keluar dari syariat bi amali hada, dengan perbuatannya ini. Wa aktsarul bid'ah al muntashirah indan nas min hadan nau'i. Kebanyakan bid'ah yang tersebar di antara orang-orang itu bid'ah model ini, yang dalilnya ada secara agama, cuman prakteknya itu gak pernah dilakukan oleh Nabi gitu ya. Tapi ini ditulis oleh ulama Wahabi. Tapi Al-Fakir wallahu a'lam, gak tahu ini apa pertama yang mengistilahkan bid'ah idhofi ini dari kalangan Wahabi atau ada dari ulama Ahlussunnah. Berarti bisa disimpulkan bahwa bid'ah idhofiyah ini sebenarnya mereka itu sedikit setuju dengan amaliyah kita. Iya, contoh seperti tahlilan. Mereka itu sebenarnya setuju bahwa tahlilan itu masyru', pembacaannya, matmun kalam dari tahlilannya seperti tahlil, tahmid, takbir, dan pembacaan yasin. Mereka sebenarnya setuju bahwa ini masyru', dibacakan untuk orang yang sudah wafat. Namun mereka tidak setuju ketika kita menghususkan waktu 7 hari, waktu 40 hari, waktu 100 hari haulnya. Nah, mereka tidak setuju dari sini. Apakah bisa disimpulkan seperti ini, Ustaz? Atau memang orang Wahabi itu tidak mau ke tahlil, hatta mereka tidak percaya bahwa pembacaan tahlil itu memang tidak akan bisa sampai kepada si mayit. Untuk tahlil ini sendiri, Ustaz, itu memang mereka tidak mau karena ada bid'ah idhofiyahnya, atau memang karena mereka beranggapan bahwa pembacaan tahlil itu tidak akan pernah sampai kepada mayit? Nah, ini sebetulnya banyak tema yang perlu dibahas secara spesifik ya, tentang apakah amaliyah itu bisa sampai kepada mayit. Itu juga dibahas secara spesifik oleh Said Muhammad di kitab Hadhihi Sabili, Kul Hadhihi Sabili kata beliau. Itu menjelaskan tentang amaliyah-amaliyah yang sampai kepada mayit, sekaligus mengkritik orang-orang Wahabi yang entah ini semuanya meyakini itu atau sebagiannya, bahwa bacaan Fatihah, bacaan tahlil yang dihadiahkan kepada mayit itu tidak sampai. Tapi kan kebetulan tema ini tidak sedang membahas itu ya, jadi mungkin nanti usulan buat moderator sepertinya itu perlu dibahas secara spesifik itu, karena banyak ulama yang membuat kitab-kitab yang membahas secara khusus tentang
amaliyah yang sampai kepada mayit. Nah kemudian apa tadi ya? Ya kesalahan mungkin ya, kesalahan memandang bid'ah idhofiyah, ya itu tadi. Kenapa saya menjelaskan tentang perbedaan pendapat memahami bid'ah? Karena muaranya perbedaannya di dalam memahami bid'ah itu sendiri, sehingga berdampak kepada bid'ah idhofiyah itu juga haram semuanya. Tidak apa itu namanya, tidak mengkorek entah itu apakah secara agama dalilnya sudah ada atau tidak. Pokoknya praktek ini gak ada di masanya Nabi. Semuanya bid'ah itu dolalah. Nah itu kan sejak awal anggaplah sudah terbenak dalam mindset mereka ya. Sehingga hal baru yang semacam itu, yang dicampur-campur, itu sudah otomatis dihukumi dolalah. Ya itu tadi, karena bermuara kepada pemahaman mereka dalam memahami bid'ah itu ya. Sebenarnya pertanyaan ini berasal dari penjelasan yang di awal tadi, Ustaz. Jadi ada orang Wahabi dalam kitab apa barusan, Ustaz? Kitab yang awal yang menjelaskan bahwa orang Wahabi itu menghukumi yang masyru' dapat pahala, yang idhofiyahnya itu hukum lain. Jadi amaliyahnya hakikatul bid'ah wa ahkamuha. Iya. Ya, hakikatul wa ahkamuha. Nah, dari sini moderator pribadi itu seakan-akan orang Wahabi ini setuju saja terhadap masyru'iyah amaliyahnya Ahlussunnah wal Jamaah, cuma yang membuat mereka tidak setuju adalah taksisnya. Jadi ada idhofiyahnya. Itu Ustaz. Dari sini. Oke, terima kasih. Bentar ya, saya ini belum ngecek beliau ini ulama abad berapa, ataukah beliau ini sebelumnya Muhammad bin Wahab. Tapi memang dalam masalah bid'ah idhofiyah ini ada yang mengatakan bahwa amaliyah itu dipetak-petak. Jadi satunya bernilai pahala secara masyru', satunya itu diampunilah oleh Allah, sebagaimana pendapatnya Ibnu Taimiyah itu ya, yang sudah dituliskan oleh Ustadz Bahrul Widad itu ya, tentang bid'ah idhofiyah. Itu mengutip dari kitab Al-Bid'ah Al-Mahmudah wal Bid'ah Al-Idhofiyah. Itu kan memang sudah ada perbedaan pendapat antara Ibnu Taimiyah, Asy-Syatibi dengan jumhuril ulama tentang menyikapi bid'ah idhofiyah. Bahwa jumhuril ulama menyatakan enggak masalah lah kalau bid'ah idhofiyah itu. Kalau Imam Ibnu Taimiyah dan Syatibi itu kan berada di kubu yang berbeda, tapi juga masih beda pandangan kedua ini. Meskipun ada di kubu yang berbeda dengan jumhuril ulama, beliau berdua juga berbeda pandangan. Kalau Ibnu Taimiyah memang menganggap itu bukan hal yang baik, tapi semoga dengan masyru' itu, maka amaliyah yang tidak dilakukan oleh Nabi itu, andaikan memang itu dosa, itu diampuni berkat melakukan masyru' itu ya. Sedangkan menurut Asy-Syatibi itu ya bid'ah, tetap bid'ah perbuatan seperti itu karena dicampur dengan hal-hal baru. Tapi hukumnya bid'ah yang makruhah, bukan yang sampai dolalah gitu ya. Ya, mungkin dari penjelasan narasumber barusan, untuk semua yang hadir pada malam hari ini yang telah menonton, andai ada pertanyaan yang terbersih bisa langsung disampaikan di kolom komentar. Jadi bagi semua pemirsa yang hadir pada malam hari ini, andaikan ada pertanyaan bisa langsung disampaikan dan ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum, boleh bertanya Ustaz? Dipersilakan. Mengenai kan kalau sudah ada orang yang meninggal, sudah biasa ya ada tahlilan di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, artinya di Indonesia lah, di NU. Tapi saya mau tanya tentang apa itu pandangan Ahlussunnah wal Jamaah mengenai hidangan, yang mana hidangan tersebut kan kadang ada keluarga meninggal, orangnya nggak punya apa-apa gitu, terus yang mau dihidangkan itu hasil peroleh dari hutang.
Mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Ustadz Akmal, pertanyaan ini sebenarnya keluar dari tema, tapi andaikan jenengan masih mau menjelaskan dipersilahkan. Tapi andaikan antum tidak berkenan untuk menjelaskan, kita akan cari pertanyaan yang lain. Oke, mungkin Al-Fakir jelaskan yang Al-Fakir tahu dulu ya dari kitab I'anatul Thalibin itu ya. Jadi dalam kitab I'anatul Thalibin itu mengenai hukum tahlilan itu ya. Tahlilan itu yang mana yang menghidangkan makanan adalah dari si tuan rumah, itu termasuk apa itu namanya makruh lah. Kenapa kok makruh? Karena secara dalil yang sunnah itu adalah yang bawa hidangan itu orang tetangga, bukan yang punya rumah atau bukan si tuan rumah. Karena di hadis disebutkan isna'u li ali Ja'far to'aman, kata Nabi. Buatlah makanan, persiapkan makanan, bantu makanan untuk keluarganya Ja'far bin Abi Thalib. Kenapa? Fa'innahu qad atahum ma yufgiluhum. Karena telah datang hal-hal yang menyibukkan mereka, yang buat mereka itu mungkin susah lah ya. Sehingga yang masyru' atau yang disunahkan di hadis Nabi itu yang buat makan, yang buat makanan itu dari tetangga. Sehingga ketika yang buat makanan itu justru dari tuan rumah, ini kan berarti ta'arud ma'as sunnah, yang secara asal itu hukumnya makruh ya. Nah, tapi apakah kemakruhan ini bisa hilang? Ya bisa, ketika ilat kemakruhannya hilang, yaitu ilatnya itu adalah bertentangan dengan hadis tadi itu ya. Sementara di masyarakat kita kan tuan rumah itu tidak hanya menyuguhkan saja, tapi kadang tetangganya datang bawa beras, bawa nasi, bawa buah dan semacamnya, sekaligus membantu si tuan rumah menghidangkan makanan untuk si tamu-tamu tadi ya. Sehingga ilat yang awalnya itu ta'arud ma'as sunnah karena ida kepada keluarga si mayit, sudah ditimpa bencana karena meninggal salah satu kerabatnya atau keluarganya, kok malah didatangi orang lain, ini kan hilang karena dibantu oleh tetangga. Dan tetangga bawa makanan, tetangga ikut turut membantu, sekaligus apalagi di situ mereka mendoakan mayit gitu ya. Itu yang Al-Fakir ketahui tentang hukum makanan ya, menyuguhkan makanan yang memang awalnya itu secara hukum makruh awalnya, kalau memang yang membawa hidangan itu adalah murni dari si tuan rumah, apalagi sampai ngutang-ngutang gitu ya. Itu kan kalau sampai ngutang itu ya harusnya tetap makruh karena bisa tidak kepada si keluarga itu ya. Tapi kalau memang tetangga itu bantu, ngasih makanan, ngasih duit, ngasih apa dan semacamnya, itu ya hilang hukum kemakruhannya. Hukum makruh tadi hanya khusus bagi yang tidak mampu, itu. Jadi selama dalam memberi makanan itu tidak ada unsur mempersulit terhadap tuan rumah, mungkin hukum makruhnya bisa hilang ya Ustaz. Seperti itu. Ya mungkin dari sini penanya sudah merasa puas ya dengan jawabannya. Mungkin kita akan beranjak. Ada yang bertanya? Oke Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh nggak? Ini sebelum bertanya, ini temanya apa? Biar tidak keluar dari tema dulu loh, maksudnya. Kita membahas tentang Wahabi dan bid'ah idhofiyah. Bid'ah idhofiyah tadi sudah dijelaskan oleh narasumber dengan panjang, lebar, dan dengan penjelasan yang lugas. Begini Ustaz, ini entah masuk apa melenceng dari dari tema, karena temanya tidak ditulis Ustaz. Kalau bisa nanti kapan-kapan ditulis aja temanya biar enak kayak gitu loh. Ini pertanyaannya begini Ustaz, kan masalah bid'ah ya, maksudnya itu
kan tahlilan kata orang Wahabi itu bid'ah. Nah, terus kan ada juga dalil kenapa kok dikatakan bid'ah, karena tidak ada di zaman Rasulullah, kan begitu Ustaz. Kemudian kan apa namanya itu yang terus ketika kami berikan dalil bahwa iqra'u ala mautikum yasin seperti itu dan sebagainya, ternyata yang mereka bid'ahkan itu baca apa ya? Perkumpulannya itu. Ya, perkumpulannya itu. Mungkin apa namanya itu? Kalau bacanya kata mereka itu, kalau saya pernah berbincang dengan mereka itu memang ada dalilnya, tapi yang baca bersamanya itu yang dijadikan masalah. Mungkin apa namanya itu dari ini bisa dianggap bisa dijelaskan apa namanya itu tentang kumpulnya itu ada dalilnya apa tidak, begitu loh Ustaz. Bisa dipaham gitu Ustaz? Iya bisa. Ya sebenarnya kalau Anda menonton ya Pak ya dari awal, Anda tidak akan terbersit untuk menanyakan hal seperti ini. Iya, maaf makanya karena belum nonton dari awal ini Ustaz. Ya, Bagaimana monggo Ustaz, narasumber? Ini sebenarnya pertanyaan masuk ke pembahasan kita. Namun karena ini sebenarnya sudah antum jelaskan berkali-kali barusan, dan andaikan masih mau antum jelaskan, dipersilahkan. Dan andaikan antum tidak berkenan, kami akan mencari pertanyaan yang lain. Iya, enggak apa-apa Ustaz. Itu teman saya Ustaz, JUNK 99 itu. Ya. Jadi begini Ustaz ya. Untuk dalil Yasin itu kan sudah dibacakan tadi, iqra'u ala mautakum Yasin. Sementara di lain hadis Nabi menyebutkan tentang perkumpulan baik ya. Tentang perkumpulan baik di hadis qudsinya Allah berfirman, man dakaroni fi nafsihi dakartuhu fi nafsi, kan gitu ya. Orang yang mengingatku diri sendirian, dakaroni fi nafsi, dakartuhu fi nafsi. Saya akan mengingatnya atau menyebutnya dalam datku gitu ya, atau di datku. Terus berikutnya, waman dakaroni fi malain, orang yang mengingatku di suatu perkumpulan, dakartuhu fi malain khairun min malai. Maka aku akan menyebutnya atau mengingatnya di suatu perkumpulan yang itu jauh lebih baik daripada perkumpulan mereka. Nah, ini oleh Dr. Abdullah Kamil dibuat dalil bahwa perkumpulan baik itu juga ada dalilnya dalam agama Islam. Perkumpulan baik ada dalilnya, pembacaan tahlil ada dalilnya. Nah, tinggal satu ini yang belum yang sampai kapanpun Wahabi ini pasti pakai dalil itu, bahwa di zaman Nabi gak ada perkumpulan baca tahlil ngasih makan gitu ya. Gak ada perkumpulan yang baca tahlil ngasih makan yang prakteknya persis dengan sekarang ini. Pasti ujung-ujungnya akan menanyakan hal itu. Untuk dalil satu-satunya, maksudnya per masing-masingnya, itu sudah ada dalam agama Islam, perkumpulannya, dalil baca yasinnya, menghadiahkan mayitnya, itu semuanya sudah ada dalam agama Islam. Cuman ketika dikumpulkan jadi satu kumpul seperti itu, tidak ada prakteknya semacam itu di masa Nabi. Nah, itu yang sepertinya perlu, entah ini waktunya cukup apa enggak saya mau menyampaikan ini, bahwa dengan Nabi meninggalkan sesuatu itu tidak berfaedah tahrim ya. Atau karena tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam agama Islam itu tarku justru bukan faedah tahrim, melainkan afiyah, melainkan ampunan dari Allah. Ini saya kutip dulu ibaratnya. Ini disebutkan juga masih di kitab yang sama, Mafhumul Bid'ah. Hanya rekomen banget buat teman-teman yang ingin paham tentang bid'ah itu untuk baca kitab Mafhumul Bid'ah ini. Di sini disebutkan bahwa tarku yang dilakukan oleh Nabi itu justru afiyah, bukan berfaedah tahrim. Maksudnya apa? Dengan Nabi tidak melakukan perkumpulan ini bukan berarti itu haram. Contoh, Nabi itu di masanya pernah mau merubah Ka'bah loh. Nabi itu pernah cerita ke Sayyidah Aisyah bahwa posisi Ka'bah itu dulunya
di masanya orang-orang Quraisy itu lebih kecil daripada pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Lalu Sayyidah Aisyah tanya, kenapa Nabi kok gak jenengan ubah saja Ka'bah itu sebagaimana pondasinya Nabi Ibrahim? Hanya apa jawaban Nabi? Ya karena mereka itu baru masuk agama Islam, khawatir terjadi fitnah lah, khawatir terjadi mafsadah. Jadi bukan haram, tapi ada mafsadah lain yang membuat beliau itu tidak melakukan hal itu. Jadi tarkunya Nabi bukan karena merubah Ka'bah itu haram, tapi karena merubah Ka'bah itu di situ menyebabkan mafsadah lain. Nah, jadi tarkunya Nabi tidak semuanya bernilai tahrim ya. Atau yang kedua, ketika oleh sahabat Nabi itu ditawarkan untuk makan biawak ya, makan biawak gurun atau kadrun kata orang sekarang ya, kadal gurun gitu. Nah, Nabi apa jawabannya Nabi? La akuluhu wa la uharrimuhu. Saya tidak makan sekaligus tidak mengharamkan. Coba kalau kita ikut kaidahnya Wahabi, ucapan semacam ini gak mungkin muncul dari Nabi. La akuluhu wa la uharrimuhu. Saya gak makan sekaligus tidak mengharamkan. Kalau kita ikut kaidah Wahabi, seharusnya kalau Nabi tidak makan berarti Nabi mengharamkan gitu ya. Tapi Nabi sendiri menyatakan la akuluhu wa la uharrimuhu. Saya gak makan tapi gak mengharamkan. Itu sunnah yang mubahah menurut ulama. Nah, kemudian di ayatnya disebutkan bahwa wa ma'atakumur rasulu fakhuduhu. Apa yang disampaikan oleh Nabi, yang dibawa oleh Nabi, fakhuduhu. Ambillah kata Allah. Wa manahakum anhu fantahu. Kalau yang Nabi larang, maka kamu berhenti, maka kamu jangan lakukan. Nah, ini oleh ulama ditafsiri. Di sini Allah tidak menyebutkan apa yang ditinggal Nabi tinggalkan, bukan gitu ya. Apa yang dilarang Nabi secara khusus ya. Apa yang dilarang Nabi tinggalkan, berhenti. Bukan mengatakan apa yang ditinggalkan oleh Nabi yang tidak dilakukan Nabi maka ditinggalkan. Bukan seperti itu. Bentar, saya bacakan hadisnya 121. Di sini ditulis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi pernah bersabda, wal Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'uni ma taraktukum. Biarkan tinggalkan da'uni ma taraktukum, biarkan apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Innama ahlaka man kana qablakum su'aluhum wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Kerusakan orang-orang umat sebelum kalian adalah sering bertanya kepada umatnya tapi mereka gak mau melakukannya. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Kalau saya melarang kalian sesuatu, tinggalkan, maka tinggalkan. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Ketika aku menyuruh kalian dengan sesuatu, maka lakukan semampu kalian. Di sini Nabi melanjutkan, innallaha hadda hududan fala ta'tadduha. Allah punya batas-batas yang jangan dilewati. Wa faradulakum faraid fala tudayyuha. Dan mewajibkan kefarduan maka jangan disia-siakan. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah juga mengharapkan sesuatu maka jangan dicidrai dengan melakukannya. Wa taraka asya'a min ghairi nisyanin min rabbikum. Dan Allah meninggalkan beberapa hal yang mungkin tidak disebutkan secara soreh, secara terperinci dalam agama, min ghairi nisyanin. Tapi bukan berarti Allah itu lupa ya. Min ghairi nisyanin min rabbikum. Bukan berarti Allah itu lupa. Walakin rahmatan minhu lakum. Nah, kata Nabi seperti itu. Tapi itu justru rahmat dari Allah kepada kalian. Faqbaluha wala tabhatu fiha. Maka terimalah rahmat itu. Wala tabhatu fiha, dan enggak usah bahas-bahas itu. Enggak usah dicari dalil-dalilnya bahwa itu hukumnya haram dan semacamnya ya. Terima saja itu karena itu rahmat dari Allah. Kemudian di sini Nabi mengatakan juga ya, ini terakhir, ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halalun. Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam Al-Qur'an itu halal. Wa ma harrama fahuwa haramun. Yang diharamkan itu hukumnya haram. Wa ma sakata anhu fahuwa afiyah. Dan apa yang tidak disebutkan, tidak disampaikan secara soreh, secara terperinci, itu adalah afiyah. Ya, ampunan lah atau dispensasi dari Allah. Faqbalu minallahil afiyah. Terimalah ampunan itu dari Allah. Seperti itu ya. Jadi sama sekali Nabi gak menyebutkan, kalau Allah gak menyebutkan
sesuatu hukum tidak dilakukan Nabi, tidak dikerjakan Nabi, itu berarti haram. Nggak ada kaidah seperti itu dalam Islam. Wallahu a'lam. Mungkin dari penjelasan ini sudah menangkap atau masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, sudah Ustaz, terima kasih. Oke. Baik, untuk pemirsa yang lainnya, pertanyaan terakhir. Kalau masih ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya di kolom komentar. Ustadz, boleh Ustadz, tadi ada yang komentar itu, boleh saya tanggung jawab tidak Ustadz? kalau misalkan waktu sudah tidak nutut ya monggo, enggak apa-apa. Yang mana G? Tadi mengenai masalah penjelasan yang i'anatul thalibin, di situ langsung divonis makruh, sama komentar tadi yang saya sampaikan itu hanya khusus bagi orang yang tidak mampu, dan itu pun kalau ilatnya itu hilang. Ilatnya di sini mengenai masalah kemakruhan jelas hilang kalau di Madura gitu, dan bahkan menurut saya pribadi sudah hilanglah makruhnya seperti itu, memandang pada referensi ini. Namun kalau misalkan waktu sudah mepet, jangan Ustaz, monggo diteruskan Ustaz. Oke, baik para pemirsa sekalian, andaikan masih ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan untuk bertanya di kolom komentar. Oke. Pertanyaan yang berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu Wahabi, dan salah satu pemikiran mereka yaitu bid'ah idhofiyah. Baik, mungkin karena tidak ada pertanyaan dan sudah dianggap cukup, Mungkin kalau waktunya masih ada, apa boleh Al-Fakir ngasih tambahan tentang perbedaan antara tarku dengan sunnah tarkiyah gitu. Kalau memang waktunya sudah habis, ya nggak apa-apa, silakan ditutup. Oke, dipersilakan bagi Ustadz Akmal, andaikan masih ada yang mau dibagikan kembali, di-share kepada kita semua, dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang perlu dibahas juga, karena ini juga sering ya, tema yang sering disampaikan oleh Wahabi adalah terkait tarku. Di mana-mana kalau ceramah mereka selalu bilang, karena ini gak ada di zamannya Nabi gak pernah melakukannya. Nabi dan para sahabat itu adalah orang-orang yang paling paham tentang agama, paling mengerti tentang agama. Kalau mereka melakukan berarti itu adalah perkara haram. Nah, dengan berdalih melakukan ini langsung berhukum haram, itu sebetulnya juga perlu dikaji secara khusus ya. Karena tidak semua yang ditinggalkan Nabi berhukum haram. Makanya di sini ada pembahasan khusus, kata Dr. Abdul Ilah tadi ya. Beliau memberikan pembahasan khusus al-farqu bainat tarki wa sunnah at-tarkiyah. Perbedaan antara tarku dengan sunnah tarkiyah. Tarku itu apa sih? Tarku ya Nabi gak melakukan apa-apa. Nabi gak melakukan itu sama sekali. Kalau sunnah tarkiyah itu Nabi meninggalkan perbuatan ini karena ada tujuan tertentu. Itu sunnah tarkiyah. Jadi Nabi sengaja meninggalkan hal ini, Nabi sengaja. Itu namanya sunnah tarkiyah. Nah itu baru yang ada hukumnya, ada hukum haram, ada hukum makruh, ada hukum mubah, ada hukum sunnah. Tapi secara sepakat gak ada yang berhukum wajib. Sunnah tarkiyah itu gak ada yang berhukum wajib. Kenapa? Karena gak mungkin Nabi meninggalkan perkara yang wajib kan gitu ya. Jadi sunnah tarkiyah ini ada 4 hukumnya menurut beliau ini. Contoh sunnah tarkiyah yang wajib di sini adalah tarkun Nabi SAW aklalah milhimar al-wahshi sodahu Sa'ab bin Juthamah. Nabi pernah gak mau makan daging yang disuguhkan, daging himar ya, daging himar buruan yang disuguhkan oleh Sa'ab bin Juthamah. Karena ketika itu Nabi sedang ihram. Nabi sedang ihram kok disuguhi makanan
hasil buruan oleh Shu'aib bin Juthama. Nabi gak mau makan. Tapi di lain waktu ketika Abi Qatadah menyuguhkan hewan buruan juga, himar buruan di posisi yang sama, Nabi sedang ihram, maka Nabi menerimanya. Nah, ini oleh ulama disebutkan bahwa orang pertama tadi, Shu'aib bin Juthama, itu dia memburu hewan dengan tujuan mau diberikan kepada Nabi yang sedang ihram. Nah itu, maka Nabi gak boleh makan itu. Tapi kalau Abu Qatadah, kenapa kok dimakan oleh Nabi? Karena dia bertujuan memburu hewan untuk dirinya sendiri, cuman dikasihkan kepada Nabi itu ya. Makanya yang pertama tadi memang sengaja ditinggalkan oleh Nabi. Ini yang namanya sunnah tarkiyah, bukan tarku saja. Ini namanya sunnah tarkiyah. Yang Nabi meninggalkan memang ada tujuannya, dan oleh ulama disebutkan bahwa ini hukumnya haram. Hukumnya wajib. Meninggalkan hal ini hukumnya wajib karena hal itu diharamkan makan itu. Kemudian yang kedua, sunnah tarkiyah yang mustahabbah. Ada yang hukumnya sunnah. Seperti Nabi ketika tawaf itu gak menyentuh apa itu namanya ruknil iraqi dan ruknis syami. Jadi ketika tawaf yang disentuh sama Nabi itu cuman Hajar Aswad dengan ruknil yamani ya. Sementara ruknil iraqi dan ruknis syami ini gak disentuh oleh Nabi. Nah ini oleh ulama dijadikan dalil bahwa Nabi memang sengaja gak nyentuh itu karena itu sebagai bentuk sunnah ya. Gak sengaja nyentuh itu sunnah. Apa dalilnya kalau itu sunnah? Iya, karena setiap tawaf Nabi nyentuh Hajar Aswad sama ruknil yamani. Sehingga ketika Nabi gak nyentuh dua ini berarti Nabi sengaja gak nyentuhnya. Ya. Kemudian Nabi meninggalkan makan tadi itu yang saya sebutkan, makan apa itu namanya biawak itu ya, atau kadal gurun itu ya. Ini namanya sunnah tarkiyah yang mubahah. Jadi Nabi gak mengharamkan tapi juga gak makan, mentarku tapi gak makan. Ini hukumnya mubah. Jadi banyak sekali praktek-praktek yang ditinggalkan oleh Nabi, tapi itu justru hukumnya bukan haram. Ada sunnah, ada mubah, ada makruh gitu ya. Ya ada juga yang haram. Nah, lalu bagaimana kesimpulan kok harus haram itu ya? Nah, itu kembali ke awal tadi bahwa kaum Wahabi ini mendefinisikan bid'ah itu terlalu baik, terlalu sempit lah ya. Terus ini, selain ada hukum-hukum tadi, Nabi meninggalkan sesuatu itu karena tujuan lain. Misal di sini disebutkan oleh beliau, tarkuhu sallallahu alaihi wasallam sholatat tarawih khasyata antufrodo ala ummati. Nabi gak meninggalkan sholat tarawih terus menerus atau jamaah di masjid karena khawatir itu nanti malah wajib kepada umatnya, malah diwajibkan kepada umatnya. Jadi Nabi meninggalkan tarawih ini bukan karena tarawih haram, tapi karena khawatir tarawih itu nanti diwajibkan. Yang kedua, tarkuhu al-amro bisiwak inda kulli wudu'in wa sholatin. Nabi meninggalkan bersiwak setiap wudu. Nabi meninggalkan merintah umatnya untuk siwak setiap wudu dan sholat. Kenapa kok Nabi meninggalkan itu? Bukan karena haram, tapi karena khosyata ayyashukko alaihim. Karena khawatir itu malah memberatkan kepada umatnya. Gitu ya. Kemudian watarkuhu sallallahu alaihi wasallam ad-du'a bi ayyasma'an nasu adabal qabri. Nabi juga meninggalkan berdoa supaya umatnya itu bisa mendengar siksa kubur. Tapi Nabi gak mendoakannya. Bukan karena mendoakan itu hukumnya haram, bukan. Tapi karena khosyata an la yatadafanu. Khawatir orang-orang gak mau ngubur akhirnya. Karena kedengeran siksa kubur akhirnya gak mau ngubur orang-orang ini. Maka itu Nabi gak mendoakannya. Jadi banyak sekali praktek-praktek yang ditinggalkan oleh Nabi yang itu justru ada hal lain, ada faktor lain, atau ada alasan lain, atau justru ada hukum-hukum lain yang itu bukan haram saja, gitu ya. Wallahu a'lam.